Bayangkan seorang pemuda yang menghabiskan belasan tahun umurnya di dalam labirin teks klasik pesantren. Ia mengonsumsi ribuan lembar literatur, mulai dari fikih, tafsir, hadis, hingga tasawuf, hanya untuk mewujudkan satu visi, yaitu menjadi sosok otoritatif yang mampu berbicara atas nama hukum Islam. Namun saat gerbang pesantren ia tinggalkan saat menjadi alumni, ia justru dihadapkan pada realitas yang asing. Ia kebingungan mencari tempat untuk berkarir dalam struktur negara, apalagi dalam jantung kekuasaan. Apa sih sesungguhnya yang terjadi dengan hubungan antara otoritas fikih dan ruang kekuasaan? Kita akan kupas di dalam video berikut. Penting bagi kita untuk menoleh sejenak ke belakang ke sebuah era di mana pena dan kekuasaan berjalan beriringan. Dulu kalau kita kaji di dalam banyak literatur sejarah, ahli hukum Islam itu bukanlah penonton di pinggir jalan. Mereka-mereka itu adalah pilar utama struktur kekuasaan. Misalnya kita mengenal nama Abu Yusuf, murid terkemuka dari Abu Hanifah, salah satu dari 4 madhab. Abu Yusuf itu menjabat sebagai Qadhi al-Qudah atau Ketua Hakim Agung. Tapi beliau bukan sekadar sebagai seorang hakim, melainkan pemegang otoritas yang berwenang menunjuk para hakim di seluruh wilayah dinasti Abbasiyah. Anda bisa bayangkan sendiri. Ada nama lain yang mungkin cukup familiar terdengar di telinga kita, yaitu Abu Hasan al-Mawardi. Beliau merupakan sang diplomat ulung yang dipercaya oleh Khalifah Al-Qaim dalam urusan strategis kekuasaan. Tidak hanya dalam konteks yudikatif, di sisi eksekutif era Mamluk mencatat nama Ibnu Jama'ah, seorang ahli fikih terkemuka yang menjabat sebagai Nazir Al-Waqaf. Ia memimpin kementerian yang mengelola aset wakaf negara untuk membiayai infrastruktur publik dan pendidikan. Bahkan catatan lain menyebutkan, di akhir pemerintahan Turki Utsmani, terdapat seorang ulama yang cukup terkenal bernama Badruddin bin Qadhi memegang otoritas yudisial penuh untuk mengadili pejabat militer melalui institusi pengadilan bergerak. Ini adalah masa ketika hukum Islam menjadi nafas bagi kebijakan negara. Tentu saja harmoni ini mulai runtuh saat memasuki abad ke-19. Misalnya di dalam satu tulisan Halak dalam karyanya The Sharia, Theory, Practice, and Transformation, menandai periode ini sebagai masa bagi kematian otoritas independen ahli hukum Islam. Pemicunya adalah kegelisahan Turki Utsmani yang merasa tertinggal secara ekonomi dan militer dari Eropa. Langkah pertama adalah apa yang kita kenal sebagai reformasi Tanzimat. Negara pada saat kekuasaan Turki Utsmani itu berlangsung, mulai mengadopsi model birokrasi Eropa yang tersentralisasi. Nah, dalam konteks ini, bisa membayangkan bagaimana kekuasaan kehakiman itu mulai dipecah. Turki Utsmani di akhir kekuasaannya mulai membentuk nizamiyat atau pengadilan sekuler untuk menangani masalah pidana dan komersial. Sementara di sisi yang lain, peradilan agama itu dikerdilkan tugasnya hanya pada urusan domestik, seperti pada persoalan nikah, waris, dan juga perceraian. Imbasnya tentu saja sederhana dan bisa kita bayangkan semua. Otoritas yudisial berpindah dari tangan para ahli hukum Islam atau para ahli fikih, kemudian berpindah ke bawah kendali Kementerian Kehakiman. Nah, kerumitan yang terjadi ini juga diakibatkan terjadinya peminggiran yang tidak hanya menyentuh pada aspek hukum, tetapi juga memutus urat nadi ekonomi para ulama. Anda bisa bayangkan misalnya Sultan Mahmud II yang melakukan sentralisasi dan nasionalisasi aset wakaf yang semula dikelola oleh madrasah secara mandiri untuk membiayai operasional mereka. Melalui pembentukan Kementerian Wakaf, seluruh aset tersebut diambil alih oleh negara. Dampaknya tentu saja jelas. Para ahli hukum ini kemudian kehilangan sumber penghasilan independen mereka. Meskipun memang kalau kita mengkaji kepada sejarah di masa lalu, pada akhirnya mereka diberikan gaji oleh negara. Transisi ini mengubah mereka dari penyeimbang kekuasaan yang merdeka, yang independen,
Menjadi apa? Menjadi pegawai pemerintah yang bergantung pada penguasa. Ambisi penguasa untuk menjadi satu-satunya sumber hukum Islam itu melahirkan fenomena kodifikasi yang kemudian dikenal dengan Majallat Al-Ahkam Al-Adliyah. Kodifikasi ini merupakan satu kodifikasi yang dibentuk berdasarkan paradigma Hanafiyah yang memang saat Turki Utsmani itu berkuasa diadopsi sebagai mazhab negara. Sialnya adalah fikih yang aslinya bersifat diskursif, penuh dengan diskusi dan peka konteks, kemudian tiba-tiba berubah menjadi statutori atau pasal-pasal yang mati. Padahal kalau kita kaji secara historis, ide tentang kodifikasi selalu ditolak oleh ulama-ulama besar di beberapa sejarah-sejarah Islam. Kita ingat misalnya bagaimana Imam Malik pada masa kekuasaan Khalifah Ja'far al-Mansur itu pernah menolak untuk menjadikan kitab Al-Muwatta sebagai undang-undang tunggal. Imam Malik sebagai mu'allif atau pengarang dari kitab itu memiliki kesadaran betul bahwa fikih adalah tentang keragaman dan otoritas ulama. Sementara kodifikasi hukum Islam di satu sisi menuntut keseragaman yang dikendalikan oleh negara dan juga memberangus apa yang disebut dengan perbedaan sebagai sebuah rahmat itu sendiri. Tentu persoalannya tidak hanya berhenti sampai di sini. Hantaman terakhir datang dari dunia pendidikan. Turki Utsmani mulai mendirikan sekolah-sekolah atau maktab yang kurikulumnya itu diadopsi dari kurikulum sekuler Eropa. Misalnya banyak diajarkan tentang sains dan juga hukum positif. Tentu saja kebijakan ini melahirkan kelas intelektual dan birokrat baru berpendidikan barat yang mulai menggeser dominasi ahli hukum Islam dalam pemerintahan. Nah, di satu sisi yang sama, alumni madrasah itu termarginalisasi. Mereka tidak bisa lagi mengisi struktur birokrasi karena dianggap ketinggalan zaman oleh sistem yang baru. Sehingga birokrasi atau tata kelola pemerintahan lebih banyak diisi oleh alumni-alumni maktab yang memang sudah mengadopsi sistem sekuler dari Eropa. Kini kita berdiri pada kegelisahan yang sama. Sesungguhnya di mana posisi kaum santri dalam struktur kekuasaan hari ini? Sebelum masuk ke dalam pembahasan inti, sangat penting untuk saya tegaskan bahwa kita tidak ingin terjebak pada romansa masa lalu yang sekadar mengidealkan kekhalifahan untuk diterapkan hari ini. Kita harus menghadapi tantangan bernegara yang kian kompleks. Sebagaimana tesis yang disebutkan oleh Wail Hallaq, munculnya gagasan nation state yang memarginalisasi ahli fikih atau ahli hukum Islam itu bukanlah sekadar kecelakaan sejarah. Negara modern memang menghendaki kedaulatan absolut di tangan rakyat. Sehingga otoritas moral yang berdiri di atas hukum negara itu menjadi tidak lazim dalam konteks Indonesia hari ini. Kalau kita mengacu kepada apa yang dikemukakan oleh George Makdisi misalnya di dalam bukunya, dia juga mengingatkan kita tentang adanya jebakan emas atau golden trap. Apa itu golden trap, saudara sekalian? Ia merupakan kemapanan institusi seperti Madrasah Nizamiyah yang menunjukkan bahwa ketika ulama menjadi pegawai negara yang dinanai penuh oleh penguasa, mereka seringkali kehilangan daya kritisnya. Al-Ghazali banyak menceritakan bagaimana fenomena terjadinya kedekatan ulama dengan penguasa pada akhirnya akan menggerus nilai-nilai independensi dari ulama itu, sekaligus juga mencerabut mereka dari nilai-nilai idealitas. Sebab ketika arsitektur kekuasaan berubah, mereka yang tergantung pada negara akan tumbang tanpa fondasi otonom untuk bertahan. Lalu apa sih sebetulnya solusinya? Jawaban atas kegelisahan ini ada pada institusi pesantren itu sendiri. Negara harus menyadari bahwa pesantren itu adalah benteng terakhir tradisi intelektual hukum Islam hari ini yang ada di Indonesia. Namun pesantren juga harus melakukan otokritik terhadap dirinya sendiri. Seperti misalnya tradisi Bahsul Masail. Itu merupakan satu metode yang sangat canggih. Tapi pesantren melalui Bahsul Masail itu harus mampu melangkah keluar dari eksklusivitasnya. Institusi pesantren misalnya atau Ma'had Ali harus mulai mengkonversi argumen fikih ke dalam bahasa kebijakan publik dan hukum positif yang dimengerti publik secara luas.
sehingga dia tidak terasa menjadi sangat segmented misalnya. Dan alumni pesantren harus didorong untuk mengisi posisi strategis mulai dari wilayah yudikatif misalnya, hingga ranah penyusunan perundang-undangan atau legislative drafting. Kita ini sesungguhnya membutuhkan santri intelektual baru yang mampu mengawinkan metodologi usul fikih dengan disiplin ilmu modern. Terakhir, mengacu pada riset Makdisi, sebagaimana disebutkan di dalam bukunya, kemandirian ekonomi melalui wakaf produktif adalah harga mati yang tidak bisa ditawar oleh pesantren. Tanpa kemandirian finansial, daya kritis akan selalu terancam oleh krisis independensi yang akut. Sudah saatnya kaum sarungan itu bukan sekedar menjadi penonton, melainkan penyeimbang kekuasaan demi kemaslahatan bangsa.